Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NPM 1940606068. Saya dari Lokal A2 jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan psikoanalisis yang terdiri dari sejarah perkembangan, hakikat manusia, hakikat konseling, mekanisme pengubahan, teknik-teknik konseling, dan kelemahan dan kelebihan konseling. Yang pertama, sejarah perkembangan. Pada tahun 1960, Albert Bandura mengembangkan teori belajar sosial yang dikombinasikan pengkondisian klasik dan operan conditioning dengan pembelajaran observasional. Bandura membuat kognisi fokus yang sah untuk terapi behavior. Selama tahun 1960, sejumlah pendekatan perilaku kognitif bermunculan dan mereka masih memiliki dampak signifikan pada praktek terapi. Terapi behavior kontemporer muncul sebagai kekuatan utama dalam psikologi selama tahun 1970-an dan itu memiliki dampak signifikan pada pendidikan, psikologi, psikoterapi, psikiatri, dan pekerjaan sosial. Teknik behavior yang diperluas untuk memberikan solusi terhadap masalah bisnis, industri, dan juga membesarkan anak dikenal sebagai gelombang pertama di lapangan behavior. Teknik terapi behavior dipandang sebagai pilihan perawatan untuk banyak masalah psikologis. Tahun 1980-an yang ditandai dengan pencarian konsep dan metode baru yang melampaui teori belajar tradisional. Yang kedua, hakikat manusia. Hakikat manusia dalam pandangan para behavioristik adalah pasif dan mekanistik. Manusia dianggap sebagai suatu yang dapat dibentuk dan diprogram sesuai dengan keinginan lingkungan yang membentuknya. Manusia bersifat mekanistik atau merespon kepada lingkungan dengan kontrol terbatas. Manusia mampu melakukan refleksi atas tingkah lakunya sendiri dan dapat mengatur serta mengontrol perilakunya dan dapat belajar tingkah laku baru atau dapat mempengaruhi orang lain. Behavior bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sehingga mereka memilih lebih banyak pilihan untuk merespon. Behavioristik menjalankan fungsinya berdasarkan atas asumsi-asumsi berikut. Yang pertama, memandang manusia secara intrinsik, bukan sebagai baik atau buruk, tetapi sebagai hasil dari pengalaman yang memiliki potensi untuk segala jenis perilaku. Yang kedua, manusia mampu untuk mengkonsepsikan dan mengendalikan perilakunya. Ketiga, manusia mampu mendapatkan perilaku baru. Yang keempat, manusia dapat mempengaruhi perilaku orang lain sebagaimana perilakunya juga dipengaruhi oleh orang lain. Hakikat konseling. Hakikat konseling menurut behavioral adalah proses membantu orang dalam situasi kelompok belajar bagaimana menyelesaikan masalah-masalah interpersonal, emosional, dan pengambilan keputusan dalam mengontrol kehidupan mereka sendiri untuk mempelajari tingkah laku baru yang sesuai. Tujuan konseling. Yang pertama, membantu klien untuk lebih asertif dan mengekspresikan pikiran dan hasratnya dalam situasi yang membangkitkan tingkah laku asertif. Yang kedua, membantu klien dalam menghapus ketakutan-ketakutan yang tidak realistis yang menghambat diri klien dan keterlibatan dalam peristiwa sosial. Yang ketiga, membantu klien dalam menghapus konflik batin yang menghambat klien dari putusan-putusan yang penting dalam kehidupannya. Keempat, ada mekanisme pengubahan. Tahap-tahap konseling. 1. Analisis tingkah laku khusus yang bermasalah.
2. Analisis situasi yang ada di dalamnya masalah klien terjadi. Ketiga, analisis motivasional yang berkenaan dengan hal-hal yang menarik dalam kehidupan klien. Keempat, analisis self-control berkenaan dengan tingkatan kontrol diri klien terhadap tingkah laku bermasalah. Kelima, analisis hubungan sosial berkenaan dengan orang-orang lain yang berkaitan dengan klien. Keenam, analisis lingkungan, fisik, sosial, budaya berkenaan dengan norma-norma dan keterbatasan lingkungan. Kelemahan dan kelebihan konseling. Kelemahan: kurangnya kesempatan klien untuk terlibat kreatif dengan keseluruhan penemuan diri atau aktualisasi diri. Kemungkinan terjadi bahwa klien mengalami depresi dalam interaksinya dengan konselor. Keseluruhan proses mungkin tidak dapat digunakan bagi klien yang memiliki permasalahan yang tidak dapat dikaitkan dengan tingkah laku yang jelas. Bagi klien yang berpotensi cukup tinggi dan sedang mencari arti dengan arti hidup mereka, tidak dapat berharap banyak dari konselor. Hanya menilai berdasarkan perilaku yang tampak, bukan keutuhan dari subjek. Mengabaikan masa lalu klien dan kekuatan bawah sadar. Kelebihan: pertama, dengan memfokuskan pada perilaku khusus bahwa klien dapat berubah. Konselor dapat membantu klien ke arah pengertian yang lebih baik terhadap apa yang harus dilakukan sebagai bagian proses dari konseling. Kedua, dengan menitik beratkan pada tingkah laku khusus, memudahkan dalam menentukan kriteria keberhasilan proses konseling. Berikutnya, memberikan peluang kepada konselor untuk dapat menggunakan berbagai teknik khusus guna menghasilkan perubahan perilaku. Sekian dan terima kasih.